Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih memahami tentang menerumuskan hipotesis one tail dan two tail, simak video berikut ya. Terima kasih. Perbedaannya untuk dependent sample atau kita biasanya menyebutnya adalah sampel berpasangan, dan kemudian independent sample adalah yang tidak. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Kita lihat jika sampelnya itu dilakukan pengujian secara berulang, itu berarti dia termasuk ke dalam dependent sample atau sampel berpasangan. Bagaimana pengujiannya berulang? Seperti ini. Jadi siswa A itu diukur sebelum menggunakan metode baru, itu nilainya berapa, kemudian diukur kembali sudah menerapkan metode baru, nilainya berapa. Jadi siswanya ini masih sama. Jadi ada siswa A sampai siswa I, jadi ceritanya nama siswanya ya. Jadi siswa A, siswa B, siswa C, siswa D, siswa E, siswa F, G sampai siswa I ini itu diuji dulu atau dilakukan penilaian dulu sebelum menggunakan metode baru. Nilainya diperoleh seperti ini. Nah, kemudian setelah menerapkan metode baru, siswa-siswa ini atau mahasiswa ini itu diukur kembali sesudah menerapkan metode, mereka dapat nilainya berapa. Nah, ini termasuk apa? Karena siswanya di sini itu masih sama, jadi si mahasiswanya ini masih sama. Jadi mahasiswanya masih sama, itu artinya dilakukan pengukuran secara berulang dengan sampel yang masih sama atau sampelnya sama. Ini disebut dengan dependent sample atau sampelnya berpasangan. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini, yang mana ya yang merupakan sampel berpasangan atau dependent sample Jadi ini dari tabel ini kita lihat bahwa sampelnya masih sama. Sampelnya masih mahasiswa A sampai mahasiswa I, itu artinya bahwa sampel ini berpasangan. Jadi satu sampel masih diberi perlakuan sebelum dan sesudah. Jadi sampelnya masih sama. Jadi yang membedakan adalah sampelnya masih sama, dilakukan pengukuran sebelum menggunakan metode baru, kemudian setelah menggunakan metode baru diukur kembali, dapat nilainya berapa. Itu yang dinamakan dependent sample atau sampel berpasangan. Nah, bagaimana yang independent sample atau sampel tidak berpasangan? Kita lihatnya dari sini sampelnya. Jadi kalau misalnya tadi dependent sample, itu jumlah siswanya harus sama. Jadi misalnya mahasiswa A sampai I ada berapa? Yaitu mahasiswa itulah yang harus diberi perlakuan sebelum dan sesudah. Nah, kalau untuk independent sample atau tidak berpasangan, itu jumlah mahasiswanya itu bisa tidak sama. Jadi jumlah mahasiswanya itu bisa tidak sama. Jadi kalau misalnya untuk sebelum diberi metode, kita mengukur hanya mahasiswa A sampai I. Nah, kemudian untuk hasil setelah menggunakan metode yang baru, kita mengukurnya adalah mahasiswa J sampai Q. Nah, ini sebuah sampel atau independent sampel. Karena apa? Sampelnya itu tidak sama dan jumlahnya itu tidak sama. Dia tidak dilakukan pengukuran secara berulang. Jadi yang diukur sebelum dan yang sesudah itu berbeda. Jadi mahasiswa A sampai I itu dilakukan diberi penilaian sebelum menggunakan metode baru, sedangkan mahasiswa J sampai Q itu diambil nilainya sesudah menerapkan metode baru. Jadi ini termasuk independent sample atau tidak berpasangan. Sampelnya ini berbeda. Jadi berasal dari dua populasi. Jadi mahasiswa A, B, C, D, E, F, G, H, I itu dilakukan sebelum menerapkan metode baru, diambil nilainya. Kemudian si mahasiswa J sampai Q ini dia
diberikan nilai setelah menerapkan metode baru. Jadi yang membedakannya adalah ininya. Oh, ini mahasiswa A sampai I ini diberi atau dilakukan penilaian sebelum dan sesudah, dilakukan penilaian berulang sebelum dan sesudah. Tetapi kalau untuk independent sample, sampelnya ini berbeda. Jadi yang diambil sebelum itu dan sesudah itu berbeda. Jadi sebelumnya adalah mahasiswa A sampai I, kemudian yang sesudahnya mahasiswa J sampai Q. Jadi itu sampelnya berbeda, tidak dilakukan penilaian berulang atau pengukuran berulang. Jadi kalau bisa dilihat seperti ini bahwa yang sebelah kiri adalah termasuk dependent sample. Nah, yang sebelah kiri adalah independent sample. Bagaimana, sudah paham cara membedakannya? Jadi yang melihatnya ya inilah sampelnya. Ini satu kelompok sampel diukur secara berulang, sampelnya masih sama, dilakukan pengukuran berulang. Tetapi kalau untuk independent sample atau tidak berpasangan, sampelnya itu berbeda. Jadi sampelnya itu berbeda. Nah, kalau misalnya kalian berbicara tentang kemarin tugasnya adalah like dan komen dengan sampelnya adalah postingan, berarti tentunya nanti yang membedakan mana yang dependen dan yang mana independen adalah postingannya. Postingan 1, postingan 2, postingan 3 itu diberi dengan pengulangan like dan komen, atau postingannya itu berbeda. Jadi itu termasuk nanti yang independen